Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bapak Muhammad Hanif Ma'ruf dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 3. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang puasa Ramadan. Oke. Yang akan kita pelajari yang pertama yaitu ketentuan puasa Ramadan yang A. Sedangkan yang B, yang kedua yaitu hikmah puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang berlipat ganda bagi umat Islam yang melakukan amal kebaikan. Pada bulan Ramadan, umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan puasa Ramadan. Dengan berpuasa Ramadan, kita telah melaksanakan rukun Islam yang keempat. Tentunya kalian semua ingat ya, masih ingat rukun Islam itu ada berapa? Ya, ada 5. Pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji bagi yang mampu. Ketentuan puasa Ramadan. Menurut bahasa, puasa artinya menahan atau mencegah. Menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, sampai matahari terbenam. 1 hari penuh ya. Jadi puasa itu menahan diri dari segala yang membatalkan puasa, baik makan, minum, ataupun lainnya, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Hukum puasa. Puasa Ramadan hukumnya wajib bagi setiap muslim yang berakal dan juga baligh. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Syarat-syarat puasa. Syarat wajib puasa. Berarti syarat wajib puasa yang perlu digarisbawahi dari pengertian syarat wajib ini adalah ketika syarat ini telah terpenuhi, maka bagi orang tersebut itu wajib melaksanakan puasa. Yang pertama, beragama Islam. Kalau agamanya Islam, wajib melaksanakan puasa. Kalau tidak beragama Islam, berarti tidak ada kewajiban melaksanakan puasa, karena puasa merupakan rukun Islam. Yang kedua, baligh, sudah dewasa. Kalau masih kecil, berarti belum berkewajiban untuk melaksanakan puasa. Tetapi bagi orang tuanya yang punya kewajiban untuk memerintahkan anaknya, melatih anaknya agar melaksanakan puasa, supaya nanti kalau sudah besar terbiasa melaksanakan puasa. Kok sejak kecil tidak diajari orang tuanya untuk melaksanakan puasa, terus tiba-tiba besar tidak tahu apa itu puasa, tidak mau melaksanakan puasa, ya si anak tersebut berdosa, orang tuanya sekaligus juga berdosa karena tidak mendidik anaknya ketika kecil membiasakan melaksanakan puasa. Yang ketiga, berakal. Kalau tidak punya akal, berarti tidak wajib melaksanakan puasa. Contohnya orang gila. Yang 4, mampu mengerjakan puasa. Harus mampu. Kalau keadaannya sakit,
dan ketika digunakan untuk berpuasa tidak mampu, atau seumpamanya digunakan untuk berpuasa sakitnya tambah parah, maka tidak wajib melaksanakan puasa. Syarat sah puasa. Yang dimaksud syarat sah di sini, ketika syaratnya terpenuhi maka puasanya dianggap sah, ya. Puasanya dianggap sah. Syarat sah puasa yang pertama adalah orang Islam. Kalau orang non muslim kok berpuasa, maka puasanya tidak sah. Yang kedua, mumayyiz, sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini belum sampai tahap dewasa loh, nggih, mumayyiz. Kalau anak sekarang ya mudahnya ketika ia sudah bisa melakukan keperluannya secara mandiri, makan bisa ambil sendiri, minum bisa ambil sendiri, kalau buang air kecil, buang air besar bila bisa melaksanakan sendiri, maka itu sudah bisa dinamakan dalam taraf mumayyiz. Kalau melaksanakan puasa maka puasanya sah. 3, suci dari haid dan nifas bagi perempuan. Yang keempat, berpuasa pada waktu yang diperbolehkan berpuasa. Kalau dalam waktu yang tidak diperbolehkan puasa, ya puasanya tidak sah. Contohnya ketika hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha, kan hukumnya tidak boleh melaksanakan puasa. Atau ketika hari raya Tasyrik, maka ketika syarat ini semua terpenuhi maka puasanya dianggap sah. Itulah namanya syarat sah puasa. Niat berpuasa. Niat dilakukan pada malam hari sebelum fajar. Lafal niat puasa yaitu ketika dilafalkan nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Artinya, aku berniat puasa esok hari untuk menunaikan kewajiban pada bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Ini rukun puasa, ya. Rukun puasa yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang membatalkan puasa contohnya makan, minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja. Kita harus menahan diri dari hal-hal yang batal puasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa itu ketika hal-hal tersebut dilakukan maka kita mendapatkan pahala, ya. Dan apabila kita tinggalkan maka tidak berpengaruh terhadap syah tidaknya puasa kita. Allah Subhanahu wa ta'ala melipat gandakan perbuatan baik yang dilakukan hambanya pada bulan Ramadan. Jadi kita harus memperbanyak amalan. Amalan tersebut antara lain yang pertama sholat tarawih. Sholat tarawih dilakukan setelah sholat isya pada bulan Ramadan. Jumlah rakaat tarawih ada 20 rakaat sholat ditambah 3 sholat witir. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Mengakhirkan makan sahur ini juga hukumnya sunnah. Kalau sahur itu mepet-mepet dengan jam imsak, ya. Mepet-mepet dengan jam sebelum terbit fajar itu juga disunahkan. Kemudian yang ketiga, menyegerakan berbuka. Kalau sudah waktunya maghrib segera berbuka puasa. Berdoa ketika berbuka. Berdoa ketika berbuka, ya. Doa berbuka puasa bagaimana doanya? Apa? Doa berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabat wa wa ba'talati uruk wa sabatal ajru insyaallah minal aminin. Kemudian yang nomor 5, memperbanyak bersedekah. Baik itu bersedekah sifatnya itu berupa sedekah langsung, berupa uang atau bahan makanan pokok, atau bisa juga berupa memberi takjil, memberi buka puasa kepada orang yang sedang berpuasa. Itu juga bisa dinamakan sedekah. Dan ketika orang memberi takjil buka puasa kepada orang lain, ada riwayat yang mengatakan bahwasanya pahalanya itu seperti pahalanya orang yang berpuasa.
berbuka dengan makanan yang manis. Mulailah dengan yang manis-manis ya, kurma ya. Berbuka puasa dengan kurma dulu sebelum makan makanan yang besar, itu disunahkan. Atau kalau tidak ada kurma ya cukup dengan air putih. Yang ketujuh, memberikan makanan kepada orang yang berbuka. Lah ini nanti juga bisa masuk ke yang tadi nomor 5 ya, bersedekah, memperbanyak sedekah. Salah satu bentuknya sedekah ya, memberi makan kepada orang yang berbuka. 8, memperbanyak membaca Al-Quran, tadarus Al-Quran, baik sendiri di rumah dilakukan sendiri atau di masjid bersama-sama ya. Ada yang menyimak, ada yang membaca, ada yang mengingatkan, ada yang membetulkan nanti ketika ada bacaan yang kurang tepat atau salah. Kemudian beriktikaf di masjid. Iktikaf itu berdiam diri di masjid dengan niat beribadah, dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Itu juga disunahkan ya, disunahkan terutama ketika berpuasa. Hal-hal yang membatalkan puasa: makan dan minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja ya tidak batal puasanya. Seumpama lupa bangun tidur, biasanya langsung minum, lupa kalau ia sedang puasa malah minum, ternyata minumnya juga tidak batal kalau memang tidak sengaja. Kemudian muntah dengan sengaja, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan, murtad atau keluar dari Islam, itulah hal-hal yang membatalkan puasa. Hal-hal yang bisa menghilangkan pahala puasa, puasanya tetap sah tapi tidak mendapatkan pahala, yaitu berbohong, kemudian ghibah atau membicarakan keburukan orang lain, mengadu domba, mencaci maki, dan mengumpat. Itulah hal-hal yang dapat menghilangkan pahala puasa. Puasanya tetap sah tapi tidak mendapatkan pahala. Ibarat padi itu cuma kulitnya saja, tidak mendapatkan substansi atau isinya. Hikmah puasa Ramadan: melatih sikap jujur, kemudian melatih sikap sabar dan pengendalian diri, menjadikan tubuh lebih sehat, dan menumbuhkan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pelajaran selesai, kita tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari pada kali ini bisa bermanfaat bagi diri kita secara khusus dan juga bagi orang lain secara umum, semakin menambah rasa taat kita, rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi zidni ilman yang fauna, Allahumma fa'na bima 'allamtana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.